Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Krisnuta Jatiwangiu dari kelas 4 PGSD Universitas Sanata Dharma. Oke, pada kesempatan kali ini di dalam video saya akan menjelaskan mengenai rancangan media pembelajaran konvensional yang sudah saya rencanakan begitu. Nah, untuk rancangan kali ini saya membuat mengenai media pembelajaran Monopoly Challenge. Nah, bagi teman-teman yang penasaran bisa menyimak penjelasan saya dari awal hingga akhir. Untuk latar belakang, mengapa saya memilih media Monopoly Challenge ini sebagai media pembelajaran? Saya melihat bahwa mayoritas dari siswa itu lebih suka melakukan aktivitas fisik atau lebih suka bermain dengan teman-teman sekelasnya. Jadi kan untuk siswa SD biasanya cenderung banyak meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan teman-teman yang lain begitu. Jadi harapannya di dalam media pembelajaran Monopoly Challenge ini dapat mendukung siswa untuk lebih aktif lagi atau dapat memanfaatkan keaktifan dia di dalam bermain sehingga mereka mampu bermain dan belajar begitu. Nah, kemudian yang kedua, siswa itu biasanya lebih sulit menghafalkan banyak materi, apalagi materi yang dibawakan itu secara garis besar memang diberikan secara teoritis begitu. Jadi melalui media pembelajaran Monopoly Challenge ini dapat meminimalisir siswa untuk tidak banyak menghafal, melainkan mereka dapat memahami konteks materi yang dibawakan melalui kegiatan permainan di dalam Monopoly Challenge ini. Nah, kemudian yang ketiga ini, Monopoly Challenge dapat dibuat dengan bahan-bahan sederhana. Jadi bagi teman-teman yang akan menjadi calon pendidik maupun bagi para guru yang sudah menjadi pendidik dapat memanfaatkan barang-barang sederhana untuk membuat media pembelajaran Monopoly Challenge ini begitu. Nah, kemudian Monopoly Challenge ini dapat digunakan di mana saja dan untuk ukurannya pun tidak terlalu besar atau tidak memiliki massa yang banyak gitu. Jadi sangat ringan dan mudah dibawa ke mana saja. Jadi bisa diakses oleh siswa maupun guru dengan mudah begitu. Nah, kemudian landasan teori yang mendukung media pembelajaran yang saya rencanakan ini ada 3 ya teman-teman yang saya temukan. Yang pertama yaitu permainan Monopoly cenderung digemari dan dapat menarik perhatian. Nah, ini disampaikan oleh peneliti yaitu Hoirunisa dan kawan-kawan pada tahun 2015. Nah, kemudian yang kedua, permainan Monopoly dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa. Nah, ini disampaikan juga oleh Wulandari pada tahun 2012. Oke. Nah, kemudian untuk yang ketiga ini, permainan Monopoly dapat meningkatkan keaktifan siswa. Itu disampaikan oleh Puspita Weni tahun 2015. Nah, jadi kesimpulannya adalah media pembelajaran Monopoly Challenge ini memang sangat mendukung untuk siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Karena di dalam Monopoly Challenge ini akan mengajak peserta didik untuk melakukan kegiatan bermain peran begitu. Jadi siswa satu dengan yang lainnya mampu secara aktif untuk terlibat dalam permainan tersebut. Oke, lalu penjelasan singkat mengenai pengertian dari Monopoly Challenge sendiri adalah salah satu permainan edukasi yang dapat dimainkan secara berkelompok. Jadi memang fokus dalam permainan edukasi ini bertuju pada kegiatan dinamika kelompok teman-teman. Nah, dalam seluruh kegiatan di dalam permainan ini memuat tindakan bermain peran. Jadi para siswa ketika melakukan permainan Monopoly Challenge, para siswa memiliki tantangan untuk melakukan aktivitas bermain peran bersama dengan teman-temannya. Nah, untuk jumlah permainan, jumlah anggota dalam permainan tersebut itu hanya sebatas 8 orang siswa saja. Yang mana di dalam kelompok tersebut atau di dalam lingkup 8 siswa, mereka masih dibagi menjadi 2 kelompok, yang mana terdiri dari kelompok genap dan kelompok ganjil. Jadi ketika teman-teman atau para siswa melakukan kegiatan monopoli terdiri dari 8 orang, orang-orang yang mendapatkan nomor genap akan menjadi satu kelompok. Begitu juga ketika
siswa tersebut mendapatkan nomor yang ganjil, mereka akan menjadi satu kelompok, begitu. Nah, melalui pembagian kelompok tersebut, para siswa mampu bermain peran secara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Nah, makanya melalui kegiatan Monopoly Challenge, mereka mampu melakukan kegiatan bermain peran dan melakukan tantangannya sesuai dengan perintah yang nantinya akan dijelaskan dalam penggunaan media pembelajaran. Begitu. Di sini saya menampilkan mengenai gambaran rancangan media pembelajaran. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, di sini ada pion yang terdiri atau sejumlah 8 orang, yang mana ketika siswa mendapatkan nomor ganjil, mereka akan menjadi satu kelompok. Ketika mendapat nomor genap, berarti mereka menjadi satu kelompok. Oleh karena itu, untuk mengawali kegiatan permainan Monopoly Challenge ini, mereka perlu diundi dulu nih, teman-teman. Jadi, memang untuk mendapatkan kelompok atau nomor yang adil, mereka perlu diundi terlebih dahulu. Nah, di sini kan banyak sekali warna-warna yang memang memuat kode-kode tertentu. Nah, di sini saya ada 5 atau membuat 5 kode warna, yang mana satunya adalah II atau disebut dengan individu dengan individu. Kemudian ada kode IK, yaitu individu dengan kelompok. Kemudian kode KK, yaitu kelompok dengan kelompok. Dan kode SL, itu merupakan sosial dengan lingkungan. Dan yang terakhir adalah kasus. Nah, gimana sih cara penggunaannya? Nanti akan saya jelaskan pada bagian akhir video. Gitu. Sebelum saya menjelaskan mengenai langkah-langkah penggunaan media pembelajaran Monopoly Challenge, di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai KD, indikator, dan tujuan pembelajaran yang termuat dalam media Monopoly Challenge ini, teman-teman. Jadi di dalam media pembelajaran Monopoly Challenge ini, saya memuatkan 2 mata pelajaran, yang mana ditujukan untuk kelas 5 SD. Nah, 2 mata pelajaran tersebut saya ambil dari pembelajaran PPKN dan IPS. Untuk KD PPKN sendiri, saya mengambil 3.2, yaitu memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian PPKN KD 4.2, yaitu menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk KD dari IPS sendiri, saya ambil dari 3.2, yaitu menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Untuk indikator dari kedua mata pelajaran tersebut, yang pertama, indikator dari pelajaran PKN terlebih dahulu, yaitu memfokuskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk indikator dari pembelajaran IPS sendiri, yaitu melatih bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, ekonomi masyarakat Indonesia. Oke, lalu apa sih tujuan pembelajaran yang nantinya bakalan dicapai dengan menggunakan media pembelajaran Monopoly Challenge ini? Jadi untuk tujuan pembelajarannya dalam pelajaran PKN tersendiri, yaitu melalui kegiatan bermain peran, peserta didik mampu memfokuskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dan warga negara dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan peran yang didapatkannya. Kemudian melalui kegiatan bermain peran, peserta didik dapat menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan benar berdasarkan pengalaman bermainnya. Untuk yang IPS, yaitu tujuannya adalah melalui kegiatan bermain peran, peserta didik dapat melatih dirinya mengenal bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Tujuan IPS yang kedua, yaitu melalui kegiatan bermain peran, peserta didik mampu membedakan jenis-jenis interaksi sosial
yang terjadi di lingkungan masyarakat dengan tepat. Nah, oleh karena itu, media pembelajaran Monopoly Challenge ini memang memfokuskan siswa untuk melakukan kegiatan bermain peran, yang mana nanti dalam kegiatan tersebut siswa harapannya mampu lebih mengenal secara kontekstual mengenai jenis-jenis kegiatan atau interaksi yang terjadi di dalam lingkungan sekitar, begitu. Oke, lalu gimana sih cara permainannya? Nah, untuk cara bermainnya dari permainan Monopoly Challenge ini, tentunya yang pertama siswa akan masuk dulu ke dalam salah satu kelompok gitu. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, satu kelompok itu terdiri dari 8 orang pemain atau 8 siswa. Nah, kemudian di dalam kelompok yang berisi 8 siswa tersebut, siswa melakukan kegiatan undian terlebih dahulu untuk mendapatkan bagian nomor pemain. Oke. Lalu kemudian siswa membagi kelompok besar dalam 2 kelompok kecil, yang mana seperti yang saya jelaskan tadi, kelompok besar tersebut nanti dibagi menjadi 2, yang mana siswa yang mendapat nomor genap akan menjadi satu kelompok, dan siswa yang mendapat nomor ganjil akan mendapat satu kelompok gitu. Tadi kan siswa sudah dibagi ke dalam kelompoknya masing-masing dan sudah melakukan undian, yang mana artinya siswa sudah mendapatkan nomor pemain, yang mana nomor pemainnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sesuai dengan urutan nomor pemain tersebut, secara bergantian para siswa melakukan permainan monopoli begitu. Nah, untuk menggerakkan pion yang dimiliki oleh para siswa nanti bergerak berlawanan arah jarum jam gitu. Misal nih, ketika pemain 1 melakukan permainan pertama kalinya, dadu yang dilemparkan itu muncul angka 4. Berarti pion dari pemain 1 tersebut perlu diarahkan menuju kotak yang keempat gitu. Jadi pergerakan pion itu sesuai dengan nomor dadu yang dikeluarkannya gitu. Nah, sebagai contoh nih, kan tadi saya sudah menjelaskan bahwa terdapat berbagai kode di papan permainan Monopoly Challenge ini. Nah, kode yang pertama itu adalah II atau individu dengan individu. Kode yang kedua adalah IK, individu dengan kelompok. Kode yang ketiga adalah KK, kelompok dengan kelompok. Kemudian kode yang keempat adalah SL, sosial dengan lingkungan. Dan yang terakhir kodenya adalah K atau kasus. Nah, semisal pion yang dimainkan siswa itu berhenti di dalam kode II atau individu dengan individu, berarti siswa tersebut perlu membuka kartu yang sesuai dengan kode yang ditempatinya tersebut. II, individu dengan individu. Nah, kartu tersebut dibaca oleh siswa dan perlu memahami perintahnya itu apa. Nah, jadi di setiap kartu itu terdapat perintah untuk melakukan kegiatan bermain peran. Nah, sebagai contoh tadi kan siswa tersebut pionnya berhenti di dalam kode II, individu dengan individu. Berarti di dalam kartu tersebut pasti ada aktivitas kegiatan yang melibatkan 2 orang, yaitu individu dengan individu, pemain itu sendiri dengan pemain yang lainnya. Jadi, siswa yang mendapat kode II akan bermain peran bersama temannya secara berdua gitu, individu dengan individu. Siswa pemain tersebut sebagai individu, siswa yang lainnya sebagai individu yang lainnya. Sebagai contoh nih, ketika mendapat tantangan untuk berperan sebagai dokter dan pasien, berarti siswa yang bermain dalam permainan tersebut akan memerankan sebagai dokter atau pasien gitu. Jadi pokoknya salah satu dari pemain satu dan yang lainnya berperan sebagai dokter atau sebagai pasien. Begitupun juga ketika siswa mendapatkan kode IK atau individu dengan kelompok, berarti yang mendapatkan kode IK, si pemain itu berperan sebagai individu yang berinteraksi dengan kelompok. Nah, individu ini nanti berinteraksi dengan kelompok yang satunya gitu. Misal nih, salah satu
individu ini merupakan kelompok ganjil. Berarti individu ini perlu melakukan interaksi dengan kelompok lain yang kelompok genap gitu. Sebagai contoh, melakukan kegiatan bermain peran sebagai guru dan siswa. Berarti pemain yang mendapat IK berperan sebagai guru, sedangkan yang untuk kelompok itu berperan sebagai siswa gitu. Berlaku juga ketika mendapat kode KK kelompok dengan kelompok. Nah, ketika siswa mendapatkan kode KK berarti kelompoknya itu akan berperan melakukan interaksi dengan kelompok yang lainnya gitu. Nah, kalau misal nih mendapatkan kode SL atau sosial lingkungan, nah siswa tersebut melakukan kegiatan yang mana contohnya seperti melakukan kegiatan menanam atau memanen padi atau memanen buah, membeli sayur atau menjala ikan, kegiatan pertambangan dan lain sebagainya. Oleh karena itu di dalam media Monopoly Challenge di tengah itu nanti akan disediakan berbagai material-material seperti yang saya sebutkan tadi, buah-buahan, ikan, kayu dan lain sebagainya begitu. Nah, untuk yang terakhir, apabila siswa berhenti pionnya di dalam kotak kasus, mereka akan mendapatkan kasus nih teman-teman. Jadi ada kayak kartu tersendiri mengenai kasus yang mana menjelaskan mengenai pelanggaran dalam kegiatan interaksi sosial atau pelanggaran mengenai hak kewajiban warga negara gitu. Ketika siswa mendapatkan kasus ini, nantinya diberhentikan 1 kali bermain dan dipindahkan di dalam kotak penjara gitu selebihnya. Mungkin itu saja penjelasan mengenai rancangan media pembelajaran konvensional yang saya rencanakan. Apabila dari teman-teman terdapat hal-hal yang membingungkan mengenai penjelasan dalam video ini, teman-teman bisa bertanya secara langsung kepada saya di dalam ruang kelas gitu. Jadi saya lebih enak untuk menjelaskan maksudnya itu gimana, karena memang di dalam penjelasan video ini saya sulit untuk menjelaskan secara spesifik gimana sih gambaran mengenai media pembelajaran Monopoly Challenge ini. Jadi apabila banyak terdapat kesalahan perkataan maupun penjelasan, saya mohon maaf, dan untuk akhir kata saya ucapkan terima kasih.